Daun turi ini salah satu jenis legum yang nutrisinya juga sangat tinggi. Bahwasanya rumput produktivitasnya tinggi, tapi proteinnya rendah. Kalau legum ini produktivitasnya rendah, tapi proteinnya tinggi. Artinya produktivitas itu masa pertumbuhan, teman-teman. Jadi memang kenapa kok kita pangkas segini, teman-teman? Itu pertama untuk memudahkan kita, pengambilan juga. Dan yang kedua, semakin sering kita pangkas, maka tunas-tunas baru akan tumbuh, cabang-cabang baru akan tumbuh. Itu yang menjadikan rambanan kita lebih lebat. Zanzibat ini kalau menurut artikel nutrisinya di antara rumput-rumput lainnya paling tinggi, teman-teman. Terus ada 4 jenis rumput tadi, itu kita mix, teman-teman, kita campur, tujuannya untuk saling melengkapi nutrisi yang ada. Cuma memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, salah satunya dari segi pertumbuhan dan dari segi nutrisi, seperti itu, teman-teman. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kerabat Ternak. Kali ini kita akan mereview hijauan pakan ternak kita, dimana pakan ternak itu sangat mendominasi biaya tertinggi di bidang peternakan. Selain biaya juga minimnya pengetahuan menjadikan sesuatu yang mudah menjadi sulit, teman-teman. Jadi makanya kita untuk hijauan pakan ternak sendiri, kita punya lahan HMT, dan lahan HMT ini salah satu lahan HMT terdekat di kandang kami. Makanya kita review nanti jenis-jenis mulai dari rambanan, legum, sama jenis-jenis rumput kita. Ada beberapa, salah satunya ini, teman-teman, turi. Daun turi ini salah satu jenis legum yang nutrisinya juga sangat tinggi. Jadi legum ini salah satu jenis rambanan atau daun atas yang nutrisinya sangat tinggi, tapi produktivitasnya rendah. Beda dengan rumput, teman-teman, ya, seperti yang saya jelaskan di konten yang kemarin, bahwasanya rumput produktivitasnya tinggi, tapi proteinnya rendah. Kalau legum ini produktivitasnya rendah tapi proteinnya tinggi. Artinya produktivitas itu masa pertumbuhan, teman-teman. Jadi kalau rumput itu kan mungkin 2 minggu atau 1 bulan sudah bisa dipanen, tapi kalau turi jenis-jenis rambanan ini mungkin butuh waktu beberapa bulan, 2 bulan atau 2,5 bulan seperti itu. Nah, sebenarnya semua rambanan atau daun atas itu nutrisinya bagus, teman-teman. Cuma ada yang lebih bagus, itu yaitu legum lebih bagus. Cuman kalau dibuat campuran mungkin juga semuanya juga bagus kalau khusus untuk rambanan. Langsung lanjut, di sini kita akan keliling-keliling ke lahan rumput kita atau lahan HMT kita. Ini juga ada turi juga. Jadi kita tanam turi ini sangat banyak, teman-teman. Mungkin ada ratusan. Tapi kalau di lahan ini kita sekitar kurang lebih 30-an lah. 30-an karena kita campur juga, ada ini singkong karet juga. Lanjut, teman-teman, kita yang sebelah sana dulu, kita langsung ke sebelah sana. Ini ada kelor, daun kelor ini cuma ada 2, cuman kemarin kita tanam lagi di sana karena daun kelor ini sangat sulit untuk tumbuh di tempat yang mungkin airnya agak banyak. Jadi kemarin banyak tanaman kelor kita yang sudah mati. Ini juga turi kita sudah kemarin kita pangkas. Jadi memang kenapa kok kita pangkas segini, teman-teman? Itu pertama untuk memudahkan kita, pengambilan juga. Dan yang kedua, semakin sering kita pangkas, maka tunas-tunas baru akan tumbuh, cabang-cabang baru akan tumbuh. Itu yang menjadikan rambanan kita lebih lebat. Itu kalau saya. Seperti ini singkong karet kita. Ini kita pangkas memang segini karena untuk memudahkan kita untuk pengambilan atau pemanenan.
semakin sering kita pangkas, akhirnya cabangnya banyak teman-teman. Ini cabangnya banyak. Ini kurang lebih usianya belum ada setahun ini. Ini belum ada setahun, kurang lebih mungkin 9 bulan atau 10 bulan. Nah, terus ini indigo vera. Ini indigo vera baru kita pangkas juga beberapa minggu, kalau nggak salah ini 2 minggu ya, 2 mingguan ini kalau nggak salah. Indigo vera ini salah satu jenis nutrisi, jenis legum yang nutrisinya tinggi, dan kambing juga sangat lahap. Kambing sangat lahap jenis indigo vera ini teman-teman. Nah, ini ada singkong karet lagi ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini sering kita pangkas, maka tunasnya akan tumbuh, cabangnya juga banyak, jadi akan membuat tanaman ini lebih lebat seperti itu. Nah, ini juga ada indigo vera lagi. Memang kita itu cuma tanam beberapa jenis, tapi ada juga rambanan-rambanan yang seperti daun keres itu tumbuh dengan sendirinya. Terus ada beberapa mungkin daun nangka dan lain-lain kita juga tanam, tapi di tempat yang mungkin agak bukan di tempat sawah seperti ini. Sebenarnya sawah teman-teman, ini sebenarnya sawah, cuman ini rencananya akan kita buat kandang utama kita. Jadi di sana ada penampakan juga, lebih dekatnya di sini. Ini teman-teman, jadi ini tempat sebenarnya ini mau kita jadikan kandang utama kita. Ini persawahan tapi dekat dengan jalan raya, punya akses jalan juga. Ini sebenarnya mau kita buat kandang utama kita, tapi belum jadi. Jadi memang progres kita itu setiap tahun kita harus bikin kandang teman-teman. Kita harus bikin kandang. Ini baru bikin 4 bulan yang lalu, tapi kita kehabisan dana. Jadi nggak sesuai ekspektasi kita. Yang seharusnya kita anggarkan cukup, ternyata belum cukup karena ada beberapa kendala di keuangan kita seperti itu. Nah, jadi itu lahan hijauan kita, salah satunya yang kita tanam di sini yang khusus legum itu ada turi, ada kelor, ada indigo vera, terus ada singkong karet tadi. Itu salah satu jenis rambanan yang bagus, nutrisinya bagus, kambing juga lahap, cuma agak lebih berbahaya kalau pemberiannya nggak tepat. Jadi di singkong karet itu juga mengandung zat cyanida, tapi mudah menguap teman-teman. Kalau kita kasihkan secara kalau kita kasihkan secara segar itu, kalau kambingnya nggak terbiasa itu mungkin akan berakibat kembung teman-teman, akan berakibat kembung. Jadi treatmentnya kalau belum terbiasa, singkong karet itu kita layukan dengan kadar air rendah dan zat cyanidanya tadi menguap, maka dia akan aman untuk ternak kita. Terus lanjut hijauan pakan ternak kita yang rumput ini teman-teman, ada Zanzibar. Ini Zanzibar teman-teman, kita lebih detailkan, kita potong. Zanzibar ini kalau menurut artikel nutrisinya di antara rumput-rumput lainnya paling tinggi teman-teman, paling tinggi. Dilihat dari ciri fisiknya, dia lebih putih, batangnya putih, terus ada putih-putihan, dia mirip dengan batang tebu teman-teman, dia mirip batang tebu. Daunnya sebenarnya halus, tapi dia lebih kecil-kecil. Kalau daunnya dia lebih kecil-kecil, hampir mirip tebu kalau sekilas teman-teman, hampir mirip tebu. Ini kalau di artikel katanya, kita juga belum punya data lab yang akurat, tapi katanya ini nutrisinya paling tinggi. Kita lanjut. Kita lanjut yang di sini. Lahan rumput kita kalau yang di sini, ini di persawahan, ini pertumbuhannya kurang bagus memang teman-teman, karena ini sering tergenang air. Jadi sudah kita kita cangkul, kita buat gulutan yang bagus dan tinggi, tapi memang kalau musim hujan yang agak lebat memang dia sering terendam, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Nah, ini di sini ada, ini gamba umami teman-teman. Ini gamba umami baru tumbuh, baru kita potong beberapa hari yang lalu kita potong. Ini yang masih belum kita potong,
Ini Gama Umami, ini usia kurang lebih, ini apa ya, baru tumbuh kurang lebih sekitar berapa, 2 minggu kalau nggak salah. Yang ini Gama Umami teman-teman. Nah, Gama Umami ini salah satu hasil rumput dari penelitian Universitas Gadjah Mada teman-teman. Kalau asalnya dia produktivitasnya bagus, sangat tinggi juga, batangnya juga besar, daunnya juga halus. Ini salah satu jenis rumput yang saya sukai juga, produktivitasnya sangat tinggi. Nah, katanya dari artikel juga nutrisinya juga bagus teman-teman, nutrisinya juga bagus. Gama Umami ini juga sangat disukai ternak teman-teman. Gama Umami ini salah satu koleksi hijauan ternak di kita. Lanjut lagi, memang di sawah ini dulu kita buat lahan rumput, makanya kita tanam beberapa jenis. Kita ingin kita ingin punya data terkait masing-masing tanaman ini, produktivitasnya seperti apa, terus palatabilitas hewan kita terhadap tanaman-tanaman hijauan kita itu seperti apa. Makanya kita buat beberapa jenis teman-teman. Nah, ini super membaca teman-teman. Ini super membaca, ini salah satu jenis tanaman rumput yang tidak punya batang. Nah, ini kita tanam dari biji dulu, kita tanam dari biji beberapa, terus setelah itu kita bongkar, kita bagi akar-akarnya, kita sebar. Jadi ini kita cuma tanam sedikit karena kita pengen punya data saja. Nah, ini bagus teman-teman, tapi ini daunnya itu apa ya, sebenarnya halus tapi agak keras, terus hampir kayak apa ya, alang-alang. Jadi kalau kambing itu kok kurang seneng. Jadi tapi produktivitasnya ini juga bagus teman-teman. Salah satunya ciri khasnya dia yang unik tuh dia nggak punya batang, lebih kayak alang-alang atau daun serai seperti itu. Tapi ini juga recommended, cuma kalau untuk skala besar kayaknya saya lebih suka ke Gama Umami. Lanjut teman-teman, ini pakcong, ini tanaman pakcong. Nah, ini jenis rumput pakcong. Nah, pakcong ini hampir sama dengan Gama Umami. Pakcong ini kalau dari sejarahnya ini rumput Thailand kalau nggak salah. Ini rumput Thailand. Nah, ini tinggi banget, sama seperti Gama Umami, hampir 11-12 dengan Gama Umami itu kita nggak bisa membedakan kalau secara ciri fisik. Kalau pakcong ini juga sama, daunnya juga lembut, produktivitasnya juga tinggi, bisa tinggi sampai 4 meter. Kemarin pernah nggak kita potong itu bisa sampai 4 meter, kita ada fotonya, nanti kita lampirkan juga. Nah, itu teman-teman jenis rumput kita. Ini yang paling banyak di sini pakcong, sama ini ada lagi rumput odot. Memang kita paling suka itu pakcong, Gama Umami sama rumput odot kalau kita. Ini jenis rumput kami yang keempat. Ini jenis rumput kami yang keempat. Ini teman-teman jenis rumput kami yang keempat. Ini odot. Odot ini kita tanam banyak, hampir separuh dari tanah ini kita tanam odot. Memang odot ini sangat disukai kambing, lembut, daunnya lembut. Dia nggak terlalu tinggi mentok, mungkin 1 meter, tapi produktivitasnya masih kalah dengan pakcong ataupun Gama Umami. Cuma dia paling disukai kambing. Ini paling disukai kambing. Makanya kita punya kayak indigo vera, terus turi, singkong karet, kelor, terus ada 4 jenis rumput tadi. Itu kita mix teman-teman, kita campur, tujuannya untuk saling melengkapi nutrisi yang ada. Itu teman-teman, saling melengkapi nutrisi yang ada. Makanya kita banyak jenis biar ternak itu juga nggak bosen itu. Jadi salah satunya itu tujuan kami. Yang pertama kita juga mencari datanya, kita juga pengen tahu
keunggulan-keunggulan dari masing-masing jenis rumput itu seperti apa. Yang kedua, palatabilitas ternak terhadap rumput itu sendiri seperti apa. Nah, memang yang recommended memang seperti yang kita jelaskan tadi, yang kita tanam tadi, itu tujuannya kita campur nanti memberikan nutrisi yang cukup untuk ternak. Dan hijauan pakan ternak ini kalau saya sangat mendominasi biaya pakan di kami, teman-teman. Ya, alhamdulillah kita punya sendiri hijauan pakan ternak ini. Ada beberapa yang sewa lahan juga. Kalau hijauan pakan ternak ini sudah tercukupi, kita tinggal membeli pakan tambahan atau konsentrat, ampas tahu, dedak, ataupun konsentrat yang kemasan pabrik itu complete feed, tinggal untuk pakan tambahan saja. Jadi lebih hemat seperti itu. Nah, mungkin cukup itu teman-teman dari saya, koleksi atau tanaman hijauan pakan ternak di Kerabat Ternak. Kita punya yang kita fokuskan itu ada 4 jenis tanaman ramban dan legum, singkong karet, turi, daun kelor, indigo vera. Terus ada jenis-jenis rumput, kita ada Zanzibar, kita ada Gamau Mami, ada Pakcong, kita juga ada Supermoon Baca, dan kita juga ada rumput odot. Ada 5 jenis rumput kita. Itu cukup teman-teman. Mungkin ini sebagai referensi saja. Kalau teman-teman mau membuat lahan HMT, itu cukup buat referensi aja. Masing-masing itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing, teman-teman. Jadi nggak bisa sama. Jadi tujuannya ada banyak jenis tanaman rumput itu semakin bagus, ada banyak jenis tanaman rambanan itu lebih bagus. Cuma memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satunya dari segi pertumbuhan dan dari segi nutrisi. Seperti itu, teman-teman. Jadi tujuannya nanti ketika kita mix, kita campurkan, itu akan mendapatkan nutrisi yang bagus dengan produktivitas yang bagus, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu dari saya, teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin terima kasih. Salam dari saya, Kerabat Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.